Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perjalanan bus terganggu akibat aksi nekat warga yang memanjat jembatan lintasan rel kereta cepat. Dampak kekeringan yang kian parah, warga Sumedang buat kubangan untuk keperluan mandi dan mencuci. Menolak menyerahkan diri seorang pria yang menganiaya dokter gigi di Kota Bandung ditangkap paksa. Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Sumedang. Warga bahkan terpaksa membuat kubangan di dasar sungai untuk keperluan mandi dan mencuci. Kemarau panjang yang melanda sebagian besar wilayah di Sumedang membuat sungai Cicapar, Desa Ambit, Kecamatan Situraja kering, hingga nyaris tidak ada lagi air yang mengalir. Warga bahkan harus menggali kubangan untuk menampung sisa-sisa air di dasar sungai yang mengering. Air dari kubangan tersebutlah yang dipakai warga untuk keperluan mandi dan mencuci. Ada yang terpaksa mandi di kubangan agar persediaan air di rumah yang terbatas akibat kemarau tidak habis. Tadi Pak, kenapa milih mandi di sini Pak? Oh, nggak ada tempat lain di kali ini. Yang ada cuma di sini aja. Pada kering. Yang lainnya pada kering gitu. Di rumah gimana Pak? Di rumah ada sedikit bang simas. Oh, gitu. Tapi nggak cukup Pak ya? Nggak cukup. Untuk musim ini ya biasanya sengaja dibikin kubangan-kubangan untuk keperluan cuci, mandi gitu. Untuk mengurangi kesulitan air di rumah gitu. Selain mereka yang mandi langsung di sungai, ada juga warga yang hampir setiap pagi dan sore mengambil air dari kubangan sungai Cicapar. Hal ini sudah mereka lakukan selama 3 bulan terakhir. Dari Kubang. Kenapa Pak ngambil air di sini tuh Pak? Sekarang ini sumur sudah berkurang. Udah berapa lama Pak? Udah ada 3 bulan. 3 bulan. Ya. Terus ini air buat apa nanti rencananya? Ya buat cuci piring. Buat cuci kayak. Kalau bahasa Sunda mah gewar-gewur lah. Diperkirakan ada ratusan warga dari 2 desa, yakni Desa Ambit dan Desa Mekar Mulia, Kecamatan Situraja, yang mengalami krisis air bersih. Meski ada program PAMSIMAS dari pemerintah daerah, namun belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan air warga. Kubang mah rutin dari itu kan yang ngambil air bukan orang sini, Belasono dekat desa. Ngambil ke sini karena ada jalan gitu, enteng, bawa motor ya. Pak, kira-kira kalau di sini di Desa Ambit berapa banyak Pak yang kekurangan air Pak, yang krisis air? Ya hampir separohnya. Ratusan misalnya, ribuan. Ya, ratusan. Krisis air bersih di Desa Ambit terjadi tiap tahun saat musim kemarau. Karena sudah lama mengalami kekeringan, warga berharap ada bantuan berupa distribusi air bersih dari pemerintah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Selain kekeringan, dampak kemarau juga menyebabkan harga cabai di pasar tradisional Cianjur melonjak dalam 2 pekan terakhir. Harga yang naik nyaris 2 kali lipat membuat para pedagang warung makan merugi karena biaya belanja membengkak sementara pemasukan tak bertambah. Harga cabai rawit di pasar tradisional Cianjur melonjak cukup tinggi dalam 2 pekan terakhir. Di pasar tradisional Muka misalnya, harga cabai rawit atau cabai domba naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga yang nyaris 2 kali lipat ini membuat daya beli menjadi lesu. Jika biasanya pedagang bisa menjual 8 kg, kini hanya 5 kg yang terjual dalam sehari. Kenaikannya itu pesat banget. Sekitaran semingguan itu menjadi 80.000. Harga pas masih normal sehari bisa ngejual berapa kilo? Kalau untuk hari-hari normal sih biasanya bisa sampai 8 kiloan. Kalau pas harga normalnya. Kalau pas harga naik ini jadi berapa kilo per hari bisa menjual? Untuk sekarang sebenarnya ada penurunan sih, yang asalnya penjualannya sekitar 8 kiloan, sekarang cuma 5 kiloan kayaknya.
tak hanya pedagang yang merugi, pembeli terutama mereka yang memiliki usaha warung makan juga terpukul dengan naiknya harga cabai. Seperti Halimah, pengusaha warung nasi di Kota Cianjur. Kenaikan harga cabai membuat dirinya merugi sebab biaya belanja membengkak. Sementara harga jual makanan tidak ia naikkan karena takut pelanggannya kabur. Ada 2 minggu ya Pak naik cabai. 2 minggu. Ibu biasanya pakai cabai apa aja? Cabai keriting, cabai kadang-kadang cabai besar. Cabai rawit juga Bu. Cabai rawit pakai juga ya. Jadi rugi dong Bu kalau naik. Rugi. Kalau penjual kecil mah susah kan, udah seperti restoran kalau bahan-bahan dinaikin deh. Ini susah ya. Nanti pelanggan pada kabur kalau di warung nasi gini. Kenaikan harga cabai rawit ini diduga karena musim kemarau panjang yang membuat pasokan cabai rawit di tingkat petani menurun. Hal ini sudah berlangsung selama 2 minggu terakhir. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seorang anak berusia 2 tahun di Subang terlahir tanpa tempurung kepala yang utuh. Orang tua mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk penanganan medis sang buah hati karena kemampuan ekonomi keluarga yang terbatas. Mili Maharaniken, bocah berusia 2 tahun yang terlahir tanpa tempurung kepala yang utuh atau istilah medisnya anencepali ini, kondisinya memprihatinkan. Tinggal bersama orang tuanya, Tarlianto dan Siti Aisyah Fadilah di Dusun Terungtum, Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara Subang. Maharaniken hanya memiliki berat badan 5 kg dan belum bisa berjalan karena penyakitnya itu. Tak banyak yang bisa dilakukan sang ibu karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Orang tua Maharani pun mengharapkan bantuan pemerintah untuk kelanjutan penanganan medis sang anak agar kondisinya bisa lebih baik. Pengen dioperasi biar cepat sembuh. Kendalanya apa Bu? Kendala nggak ada biaya. Mudah-mudahan seluruh pihak yang terkait bisa membantu dalam proses agar anak tersebut bisa untuk ya paling tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Saat ini pihak puskesmas sedang mengupayakan kepada pihak terkait agar sang anak bisa mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Sudah ketahuan dari kehamilan karena sering kontrol ke rumah sakit, sering di WSG. Ya paling dikonsulkan ke dokter anak. Kemudian nanti mungkin dibawa ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Di Pantura Subang, kasus anencepali atau terlahir tanpa tempurung kepala yang utuh tidak hanya menimpa Maharani. Kasus yang sama juga ditemukan di Kecamatan Pusaka Jaya Subang pada bocah bernama Clarissa Amelia yang kini berusia 21 bulan. Namun Clarissa saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Beralih ke informasi lain, ratusan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengikuti pelatihan program Kota Kreatif di Bogor Creative Center. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menilai Bogor unggul pada sektor kuliner, seni kria, dan fashion. Yang butuh pelatihan angkat tangan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bogor Creative Center. Sejumlah materi yang disampaikan, mulai soal pengemasan produk, promosi di media sosial, hingga tips agar produk UMKM bisa naik kelas. Sejauh ini ada 3 subsektor unggulan produk UMKM di Kota Bogor, yaitu sektor kuliner, seni kria, dan fashion. Adanya workshop ini disambut antusias para pelaku UMKM karena menunjang sektor penjualan produknya. Ekonomi kreatif di masyarakat, karena ini bukan cuma hanya sekedar kita showcase, tapi tentang bagaimana kita bisa upgrade, kita bisa menjual ke masyarakat, kita bisa membantu berkontribusi dalam menaikkan pendapatan daerah gitu kan, terus kita bisa upgrade juga untuk ekspor gitu kan ke luar negeri. Nah itu hal-hal yang menurut saya ini bisa jadi inspirasi nih bagi kita semua, bahwa dengan mempertemukan antar UMKM satu dengan yang lainnya itu bisa membentuk satu ekosistem yang menarik yang kita bisa sama-sama bekerja sama untuk berkolaborasi dalam memajukan produk-produk UKM Indonesia ke pasar global. Terbantu sekali dengan adanya kegiatan ini.
kami merasa sangat dirangkul dan kami harap untuk kedepannya bisa mengangkat baik dari kemampuan kami, manajemen kami, dan terutama untuk pemasaran dari produk-produk kami. Kedepannya, Kementerian Pariwisata juga berencana mengajukan Kota Bogor sebagai kota kreatif kepada UNESCO. Jadi kita ingin menambah karena Bogor ini juga udah terkenal di seluruh dunia. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak kota lainnya, dan kebetulan ini bosnya kota-kota se-Indonesia. Jadi harapannya Bogor juga bisa menjadi kota kreatif dunia. Indonesia memiliki 4 kota yang diberikan label oleh UNESCO, yakni Ambon City of Music, Bandung City of Design, Jakarta City of Literature, dan Pekalongan City of Batik. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.